Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan saya Rizky Mursidan Baldan, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sales dashboard untuk pemenuhan final task dari project based internship Bank Muamalat X Rakamin untuk Business Intelligence Analyst. Sebelumnya, brief introduction. Nama saya Rizky Mursidan Baldan. Saya adalah lulusan dari Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Saya sedang melanjutkan S2 saya di jurusan yang sama di Institut Pertanian Bogor. Mengenai pengalaman kerja, saya pernah menjadi intern di Wijaya Karya Realty. Kemudian saya juga pernah menjadi asisten pengajar di Institut Pertanian Bogor. Terkait dengan studi kasus pertama mengenai primary key. Primary key adalah sebuah kolom yang berfungsi sebagai pengidentifikasian dari setiap baris data dalam sebuah tabel. Untuk karakteristiknya, primary key haruslah memiliki nilai yang unik di mana tidak ada nilai yang uh, tidak ada nilai yang ganda ataupun tidak ada nilai yang berisikan value nol atau tidak ada data. Kemudian fungsinya adalah untuk memastikan bahwa data unik dan bisa menjadi acuan untuk dataset lain untuk menghubungkan dengan tabel atau dataset lainnya. Untuk pembuktian, bisa saya mencoba dengan query yang saya tampilkan di sini untuk menghitung jumlah data unik yang ada pada primary key yang ada pada dataset. Kemudian untuk query yang kedua adalah pembuktian bahwa primary key tidak memiliki data yang bernilai kosong. Selanjutnya untuk dari dataset yang diberikan untuk customers, primary key-nya adalah customer ID. Kemudian untuk orders adalah order ID. Untuk produk adalah product number. Dan untuk produk kategori adalah kategori ID. Selanjutnya untuk studi kasus 2 mengenai relationship divisualisasikan dengan entity relationship diagram atau ERD, di mana dari 4 dataset yang diberikan, orders adalah tabel induk karena tidak memiliki uh, tidak memiliki primary key yang didasarkan sebagai foreign key, yaitu order ID. Sedangkan untuk foreign key-nya terdapat customer ID yang menghubungkan dengan tabel atau dataset customer, kemudian ada prod number sebagai penghubung kepada primary key products, dan dalam dataset products terdapat foreign key kategori yang menghubungkan dengan primary key product kategori. Selanjutnya untuk study case ketiga untuk pembuatan master table, di mana saya membuat query pada BigQuery Google dengan pilihan SQL Query. Kemudian ini adalah code untuk query-nya, di mana saya menggunakan CTE untuk menggrupkan query select. Kemudian terdapat perintah untuk join dari keempat dataset yang diberikan, sehingga menghasilkan tabel, sebuah master table dengan header yang telah ditentukan, yaitu order date, kategori name, product price, order quantity, total sales, dan customer email. Selanjutnya, kita dapat menyimpan tabel yang sudah dihasilkan dari perintah query ke berbagai macam format file data seperti CSV, JSON, Google Sheet, dan juga dapat kita hubungkan dengan Google Cloud. Kemudian untuk study case keempat yaitu pembuatan dashboard, di mana saya telah membuat dashboard di website Looker Studio. Saya akan menampilkan dashboard yang telah saya buat di Looker Studio, di mana
dashboard ini memiliki beberapa fitur dan visualisasi data yang telah dibuat dalam master table yang dihubungkan. Di sini terdapat KPI card. Ada 4 KPI card. Yang pertama adalah sales, total sales dengan kombinasi grafik time series. Kemudian ada KPI card mengenai top sales, yaitu kategori robots dengan bar chart yang menampilkan dari masing-masing kategori, kategori produk. Kemudian ada KPI untuk total quantity dan time series grafik. Kemudian untuk KPI card yang keempat ada top quantity dari kategori yang ada dan pie chart untuk menampilkan persentase dari masing-masing kategori produk. Kemudian untuk visualisasi yang selanjutnya ada peta geografi untuk menampilkan sales dan quantity berdasarkan kota yang ada di US. Di sini juga ada list tabel berupa list dari kota, kemudian sales, lalu ada quantity. Di sini saya memberikan pilihan terhadap tabel tersebut untuk menampilkan eh, apakah tabel tersebut diurutkan dengan sales atau diurutkan dengan quantity. Kemudian untuk visualisasi selanjutnya ada tabel kategori dan juga tabel produk dari kategori tersebut yang dihubungkan dengan total sales dan quantity. Kemudian di sini ada visualisasi bar chart di mana saya mengelompokkan customer type untuk customer yang repeat order dan juga untuk customer yang hanya pernah sekali order saya gabungkan dalam kategori new. Dan kita bisa melihat bahwa uh, tipe yang pertama untuk data pertama itu adalah jumlah dari repeat customer. Kemudian yang kedua adalah total sales dari repeat customer. Begitu juga yang new customer. Kemudian di sini ada visualisasi data terkait dengan customer itu sendiri dengan nama customer, kemudian dihubungkan dengan total sales dan quantity dari pembelian tiap customers. Kemudian untuk grafik selanjutnya saya menampilkan perbandingan sales antara tahun 2020 dengan tahun 2021, di mana kita bisa membandingkan fluktuasi daripada sales 2 tahun tersebut. Kemudian yang terakhir saya menghitung customer lifetime value di mana nilai customer tersebut berhubungan dengan average sales dan juga uh, rentang waktu dari pembelian customer itu sendiri. Saya juga menampilkan order count dari sales dan juga total sales. Di atas juga saya memberikan drop down, pilihan drop down untuk state. Kita bisa apa mensortir, memfilter states untuk memberikan data terkait masing-masing states. Kemudian ada drop down kategori dan juga drop down untuk uh, tanggal atau date yang dikelompokkan dengan format bulan dan tahun. Berikut adalah tampilan dari dashboard yang tadi saya jelaskan. Uh, Kemudian untuk studi kasus 5 yaitu Business Intelligence Analyst, sebagai sebagai penjelasan daripada dashboard yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya dapat menjelaskan data terkait dengan penjualan berdasarkan data sales dan juga quantity dari penjualan, di mana kita bisa melihat dari sales, kita dapat menilai jenis kategori apa yang dapat memberikan revenue paling banyak. Di sini saya menentukan
dapat menentukan dari data bahwa kategori robots dan drones adalah yang paling banyak dengan nilai 69% dari total revenue, sehingga kategori tersebut dapat dikatakan high value namun low volume, sehingga dapat menimbulkan risiko tinggi karena bisnis bisnis memberikan dependensi terhadap kategori produk tersebut. Kemudian daripada data quantity dapat dilihat bahwa e-books dan training video adalah uh, quantity penjualan yang terbesar sebesar 44,7% dari total unit. Dan kategori tersebut dapat dikatakan low value dan high volume. Sehingga kategori tersebut memiliki peluang yang besar terhadap bisnis karena terjadi jumlah kuantiti yang besar, sehingga kita dapat mengkategorikan bahwa pembelian tersebut didasarkan pada jumlah produk. Kemudian saya bisa memberikan dua rekomendasi. Yang pertama adalah program Platinum Robotics Club, di mana kita bertujuan untuk menargetkan customer dengan total sales terbesar yang membeli kategori robots dan drones, di mana eh, dari customer tersebut kita memiliki goals untuk mempertahankan customer tersebut dan juga menghindari terjadinya penurunan dari total sales. Kemudian dari program tersebut lahirlah beberapa aksi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah service terkait dengan account manager dari 20 customer teratas. Kemudian yang kedua adalah perks atau kelebihan yang dapat didapatkan dari 20 customer teratas, di mana kita bisa memberikan early access, kemudian pre-order atau diskon, dan juga forum-forum diskusi terkait dengan produk yang telah dibeli. Kemudian untuk rekomendasi yang kedua adalah The Robotic Ladder, di mana kita bisa uh, memberikan framework terhadap bisnis untuk memperhatikan customer yang membeli dalam kategori e-book ataupun blueprint, sehingga kita dapat memetakan jalur terkait dengan pertumbuhan customer tersebut. Dari pembelian e-book ataupun blueprint, kita dapat memberikan informasi terkait dengan produk selanjutnya, yaitu training videos, di mana kita dapat memberikan uh, diskon untuk customer yang telah membeli kategori e-book ataupun blueprint. Kemudian untuk customer yang sudah membeli training videos dari diskon yang telah diberikan, kita dapat memberikan diskon lanjutan terkait dengan pembelian robot kit. Kemudian jikalau customer sudah membeli robot kit, kita dapat mengupgrade informasi terkait dengan diskon tersebut untuk kategori drone ataupun robot, sehingga kita dapat mengkonvert uh, customer yang telah membeli e-book di awal menjadi customer dengan value yang tinggi untuk tujuan peningkatan sebesar 5% dalam 12 bulan. Kemudian dari data sales perbandingan 2020 dan 2021, kita bisa melihat bahwa terjadi lonjakan dari Juli sampai Agustus, September, kemudian menurun di Oktober dan November. Kita bisa melanjutkan program-program yang telah saya sebutkan itu dalam jangka waktu yang bisa dijadwalkan terkait dengan pola fluktuasi tersebut. Dari Maret sampai Mei, kita bisa meluncing program Robotics Ladder. Kemudian untuk Juni sampai Agustus, kita dapat meningkatkan siklus ataupun kuantiti daripada diskon yang diberikan terhadap kategori robots dan drone. Kemudian untuk September dan November, untuk mempertahankan penjualan, kita dapat fokus di Platinum Club untuk meretensikan customer yang sudah membeli secara repeat order. Kemudian program ini dapat diluncurkan
secara early access untuk beberapa kota dengan penjualan teratas untuk uji coba trial, di mana kita bisa memulai dari Washington, Houston, dan San Diego karena tiga kota tersebut memiliki total sales terbanyak. Dan jikalau program tersebut berhasil sebagai pilot project, kita dapat eh, memberlakukan program tersebut untuk secara nasional di US. Eh, Mungkin sekian presentasi dari saya untuk data ataupun file dari dashboard dan data-data terkait lainnya bisa dicek di link GitHub repository yang akan saya berikan di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.